Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah The Senior Homes hari ini. Sungguh kita percaya kita dalam kondisi sehat, kondisi aman, karena Tuhan menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita ada di rumah-rumah, di tempat di mana kita berada sekarang, sungguh kita percaya di saat kita mengangkat suara kita, penyembahan kita kepada Tuhan, Dia hadir, Dia bersama dengan kita, memberikan kekuatan pengharapan yang baru. Amin. Kita mulai, kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau sampai hari ini kami masih ada, kami masih bernafas, kami masih bisa melihat dengan mata kami, mendengar dengan telinga kami, melakukan semua aktivitas dengan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami hanya bisa membalas Engkau dengan pujian penyembahan, dengan membawa hidup kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan di bulan ke-7 ini. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu, kami yakin dan percaya. Setiap janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kalau saat ini ada saudara-saudara kami, orang tua kami yang mungkin sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba itu menyembuhkan, memulihkan. Dengan bilur-bilur Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang lemah, Engkau berikan kekuatan yang baru.
pengharapan yang baru. Yang mungkin galau, yang tidak tahu harus melakukan apa-apa. Tuhan, kami percaya hari ini Engkau hadir. Hari ini Engkau menjamah setiap kami. Hari ini Engkau memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan hatimu buat Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah, oh Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu hadir menjamah setiap kami, memulihkan.
kami menyembah Engkau Tuhan. Hati kami menyembah Engkau Yesus. Hati kami memuji Engkau. Engkau yang bertata di atas pujian setiap umat-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Ora basanda karala basande. Ora bayara la basyakara la bara la bara. Kira la bayara la bayara la bara la bara la bara. Ora batakara la basyikara la bara la bara. Syabara la bayara la bayara la bara la bara. Kira bayara la basanda kara la bara. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kemenangan kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami tidak bisa melihat keadaan di depan kami. Satu hal yang kami percaya, Tuhan, di saat kami penuh pengharapan kepada-Mu, Engkau yang memberikan jalan keluar buat kami. Engkau yang melihat Tuhan, Engkau yang melihat setiap kehidupan umat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau ajaib. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, Engkau dahsyat. Yesus kami puja, amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuja. Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, kami sembah se
bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Oh, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami menikmati Tuhan, kami menikmati setiap kemurahan. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau hari-hari ini kita berjalan bukan karena kekuatan kita. Amin. Kita yakin dan percaya kita ada, kita kuat karena Tuhan. Dalam firman Tuhan berkata di Mazmur 128:26. Di sini firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Sorak-sorai
Sungguh kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai sama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Lebih lagi buat Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, kami percaya Tuhan setiap janji-Mu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Kau izinkan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Kami ada dalam naungan-Mu, kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya, biar sungguh roh Allah menjamah. Lewat kebenaran firman ini kita dimerdekakan. Amin Bapak Ibu. Amin Saudara. Haleluya. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
Kalau kita melihat keadaan di luar kita, di depan mata kita sendiri, nampaknya seperti badai. Tapi orang-orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan terbang seperti Raja Wali. Dia akan melewati badai. Hari-hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan kami. Engkau tahu di saat kami bangun, Engkau tahu di saat kami tidur, Engkau tahu di saat kami makan, Engkau tahu di saat kami berjalan. Engkau yang mengetahui semuanya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Bapa. Kalau badai di depan kami begitu besar kami melihat, itu hanya secara pandangan manusia Tuhan. Tetapi lewat pandangan mata-Mu Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Kau sediakan bagi setiap umat-Mu. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang Kau kasihi. Ini kami ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami, tandanya kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Di tengah ketidakmungkinan untuk kami ada, Engkau ada Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih Yesus. lagu yang barusan kami naikkan, setiap kami boleh dikuatkan. Kami tenang bukan karena kami memiliki banyak di muka bumi ini,
Kami tenang karena kami ada Tuhan kami yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Sebelum kami mendengarkan sharing firman-Mu pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan, ada pengurapan Allah Bapa boleh turun untuk setiap kami. Melalui mesbah di tempat ini, pengurapan Allah Bapa boleh menjamah setiap kami yang melihat ibadah ini, bahkan setiap kami yang hadir dalam ruangan ini. Kami butuh campur tangan surga turun untuk kami. Kami butuh jamahan kuasa Allah boleh menjamah hidup kami. Karena kami mengerti, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua semata-mata karena Tuhan ada dalam hidup kami. Biar setiap kami, semua daripada kami, tidak terjebak dengan satu rutinitas. Kami hadir kembali, kami mengikuti kembali ibadah desenior. Tapi kami hadir karena kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Allah dalam hidup kami. Sepanjang 7 bulan ini dalam tahun 2021, Kau sertai kami, Kau pelihara kami, Kau angkat kami waktu kami jatuh, Kau hibur kami waktu kami butuh penghiburan, waktu kami butuh jalan keluar. Kau ada dalam hidup kami. Bahkan waktu kami sakit, Kau ada untuk menyembuhkan kami. Waktu kami kekurangan, Kau memberkati kami. Sungguh Tuhan, kami mau mengucap syukur sebelum kami mendengarkan sharing firman-Mu. Biar sidang jemaat-Mu di senior yang ada, boleh hatinya terbuka, boleh sama-sama mempersembahkan hati, pikiran, bahkan hidup untuk boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menerangi hidup kami. Kebenaran firman-Mu sebagai pelita dalam hidup kami, yang menerangi perjalanan hidup kami. Sungguh hamba berdoa Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu. Kau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang melihat ibadah ini. Biar ada jamahan kuasa Allah, ada intervensi surga boleh turun untuk setiap kami, untuk keluarga demi keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberkati Tuhan dengan satu jamahan kuasa Allah, melalui pujian penyembahan di tempat ini, melalui permainan keyboard yang ada. Jamah Tuhan, sungguh aku berdoa ada terobosan boleh terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, ada kepastian di dalam Tuhan. Biar melalui ibadah ini, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat
diberikan kelegaan. Yang sakit, hamba berdoa, disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pemulihan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, melalui mesbah ini, ada pertolongan Tuhan boleh mengalir. Ada pertolongan Tuhan boleh mengalir. Bahkan ada berkat Tuhan mengalir untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa, tidak ada satupun yang tidak dijamah Tuhan. Setiap jemaat-Mu boleh dijamah Tuhan. Setiap jemaat-Mu boleh diberikan kekuatan baru. Ada air kehidupan dari Allah yang Maha Tinggi boleh turun untuk sidang jemaat-Mu, khusus yang membuka hatinya. Seberapa besar kami buka hati, sebesar itu pula air yang mengalir dalam hidup kami. Kami mau minum Tuhan. Kami mau minum air daripada Engkau. Biar air itu memberikan kelegaan bagi kami. Air itu memberikan kesegaran. Air itu memberikan motivasi kami. Jika ada lutut-lutut yang mulai goyah, detik ini juga lutut itu boleh kuat di dalam nama Yesus. Semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, karena Allah ada dalam hidup kami. Lawat kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Lingkupi kami Tuhan, termasuk hamba-Mu, termasuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami juga boleh minum air kehidupan itu. Pulang kami dari tempat ini, kembali kami dikuatkan, kami disegarkan. Karena Allah hadir di tengah-tengah kami. Allah hadir di mesbah ini. Ada korban syukur di tempat ini. Ada hadirat-Mu boleh bergerak jamah kami. Makasih Tuhan. Urapi sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan sharing firman-Mu. Urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menikmati hadirat-Mu. Bukan sekedar kami menikmati hadirat-Mu, tapi biarlah Engkau dapat menikmati hidup kami Tuhan. Kau bisa menikmati hidup kami. Kau bisa menikmati keluarga kami. Kau bisa menikmati pekerjaan kami. Kau bisa menikmati pelayanan kami. Kau bisa menikmati aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh ada kekuatan kasih Tuhan boleh turun untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Ini saatnya kami mendengarkan sharing firman-Mu. Sekali lagi, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Hamba tidak pandai berkata-kata, tapi ada Tuhan di tempat ini. Ada Roh Kudus hadir di tempat ini. Siap memberikan rema, menerjemahkan setiap firman. Dan firman yang ditaburkan itu menjadi sumber kekuatan kami. Dan kami dipakai Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami boleh menggenapi panggilan surga dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih Dems, Flora. Sekali lagi saya mau menyambut Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera Tuhan boleh turun untuk setiap Bapak Ibu. Suasana surga boleh turun di setiap rumah yang ada. Hamba berdoa setiap rumah yang melihat ibadah ini dipenuhi suasana surga, dipenuhi damai sejahtera Allah, dipenuhi sukacita Allah di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Ada suasana surga turun untuk setiap Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah senior ini di akhir bulan Juli tahun 2021. Sungguh Bapak Ibu semua, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Allah menyertai perjalanan hidup kita. Saya mau sharing beberapa hal tempat ini. Firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya kasih judul, saya kasih tema, Allah hadir di tengah ketidakmungkinan. Allah hadir di tengah kemustahilan. Hidup ini satu perjalanan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita sedang melakukan satu perjalanan, pasti ada perjalanan yang lancar, ada perjalanan yang mulus, ada perjalanan yang mengalami kendala. Kalau kita mengalami satu perjalanan, taruh dari satu kota ke kota yang lain, pasti kita akan menemukan jalan yang rata, jalan yang berbatu, jalan yang menanjak, bahkan jalan yang menurun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak hal yang kita hadapi. Banyak masalah yang sedang kita hadapi. Banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu tidak tercetus dalam mulut Bapak Ibu. Tapi dalam hati, mungkin ada di hati, di pikiran, pernah tercetus, sepertinya gak mungkin saya dipulihkan. Bisnis saya sudah selesai, pekerjaan saya sudah selesai. Mungkin saya di PHK, anak saya di PHK, atau suami saya ada di PHK. Pekerjaan saya, bisnis saya mungkin sekarang sudah tutup. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi kemustahilan. Bapak Ibu sedang menghadapi ketidakpastian dalam hidup keluarga Bapak Ibu. Bahkan mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit. Saya mau katakan dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Bapak Ibu pasti menemukan Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang sangat mahir membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita simak baik-baik dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, kita akan menemukan Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang dapat mengatasi ketidakmungkinan. Allah yang dapat mengatasi kemustahilan. Allah yang sangat mahir membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Sesuai tema
sharing firman pada hari ini. Allah hadir di tengah ketidakmungkinan. Allah hadir di tengah kemustahilan. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi kemustahilan itu, mari sama-sama simak baik-baik sharing firman pada hari ini. Bagaimana Allah bisa hadir di tengah-tengah ketidakmungkinan. Bagaimana Allah bisa hadir di tengah-tengah kemustahilan. Saya rindu setiap kita boleh mengalami dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, hari-hari ke depan, kita boleh mengalami Allah hadir dalam perjalanan hidup kita. Kita mau belajar dari satu keluarga di Alkitab yang mengalami ketidakmungkinan. Kita mau belajar dari firman Tuhan di Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Saya mengundang Bapak Ibu tetap konsentrasi, tetap perhatikan firman. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu buka hati, Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Allah hadir dalam ketidakmungkinan Bapak Ibu. Allah hadir dalam perjalanan hidup kita. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Garis bawahi ayat 6 Bapak Ibu. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kita mau belajar dari satu keluarga di Alkitab ini yang bernama Zakaria. Zakaria ini seorang imam, hamba Allah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Istrinya namanya Elisabet Bapak Ibu. Di ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, dengan tidak bercacat. Tapi mereka punya problem Bapak Ibu. Mereka punya masalah dalam kehidupan mereka. Mereka melayani Tuhan. Mereka dedikasikan waktunya untuk Tuhan. Mereka hidup benar, melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi di ayat ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Mungkin Bapak Ibu bilang, ya itu sih masalahnya kecil. Masalahnya gak sebesar masalah saya. Problemanya Pak, gak sebesar problem saya. Saya mau katakan Bapak Ibu, masalah seperti ini, pada saat zaman ini masalah besar Bapak Ibu. Ini masalah besar. Gak punya anak pada zaman itu sudah divonis oleh lingkungan, divonis oleh masyarakat setempat. Itu merupakan aib. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak memberkati keluarganya. Keluarga ini divonis sedemikian rupa, dihakimi oleh lingkungan. Bahwa itu buktinya bahwa kamu tidak diberkati Tuhan. Itu buktinya ada dosa yang tersembunyi dalam pelayananmu, dalam hidupmu. Gak punya anak, kalau sekarang gak punya anak, gak jadi masalah Bapak Ibu. Tapi pada zaman itu, tidak punya anak, itu masalah besar.
Saya percaya dan yakin Zakaria dan istrinya ini dan Elizabeth sudah berjuang, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Minta anak, minta Tuhan menggenapi seorang putra atau putri. Tuhan, berikan saya keturunan. Saya sangat yakin dan percaya keluarga ini sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi Bapak Ibu baca baik-baik di ayat 7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Mereka bergumul, mereka berdoa sampai ke satu titik. Elizabeth dikatakan mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Mereka diperhadapkan dengan satu titik yang namanya kemustahilan. Mereka diperhadapkan dengan satu titik yang namanya tidak mungkin. Kalau kita baca lebih lanjut di ayat-ayat ini, puji Tuhan, Zakaria tidak cari jalan pintas. Zakaria tidak mencari istri kedua. Kalau kita lihat di zaman itu, orang yang diperhadapkan dengan masalah serupa biasanya ambil alternatif lain, cari istri kedua. Zakaria tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu Bapak Ibu. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, saya mau buktikan. Boleh buka slide berikutnya? Di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah kemustahilan, Allah hadir Bapak Ibu. Sesuai tema yang saya bawakan, Allah hadir. Lukas 1 ayat 10, 11 dan 19. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 19, Bapak Ibu bisa baca. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, boleh baca bersama-sama. Ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Garis bawahi, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama merindukan. Kalau Bapak Ibu menghadapi ketidakmungkinan, Bapak Ibu menghadapi kemustahilan, dan Bapak Ibu mungkin membutuhkan sukacita. Bapak Ibu sekarang dipenuhi dengan masalah lepas masalah. Bapak Ibu tidak bisa menikmati sukacita Allah. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah. Saya mau katakan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, Allah hadir. Allah hadir dalam perjalanan hidupmu. Dan Allah bisa mengutus malaikat yang namanya Gabriel, yang melayani Allah itu, untuk berbicara dengan kita, untuk berbicara dengan saya dan saudara, untuk menyampaikan kabar baik itu kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu, dari renungan siang hari ini, buka hatimu, terus harapkan Tuhan hadir dalam hidupmu.
Dan saya percaya kitab Wahyu 3 ayat 7b. Boleh dibuka kitab Wahyu 3 ayat 7b. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itulah Allah yang kita sembah, Bapak Ibu. Mungkin saat-saat ini kita mengalami pintu tertutup. Saat-saat ini pintu kita tertutup. Pintu pekerjaan kita mungkin tertutup. Pintu bisnis kita tertutup. Bahkan mungkin pintu damai sejahtera kita tertutup. Bisa jadi pintu kesehatan kita tertutup. Tapi firman ini boleh meneguhkan setiap kita. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, saya percaya Bapak Ibu merindukan bagaimana caranya Allah bisa hadir. Bagaimana caranya Allah bisa hadir di tengah-tengah ketidakmungkinan itu. Bagaimana Allah bisa hadir di tengah-tengah kemustahilan. Yang pertama Bapak Ibu, Lukas 1 ayat 6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sekali lagi, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Caranya untuk Tuhan bisa hadir di tengah-tengah ketidakmungkinan, caranya untuk Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kemustahilan yang sedang kita hadapi. Yang pertama, hidup benar Bapak Ibu. Hidup benar. Keduanya garis bawahi tadi di Lukas 1 ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Sumber kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Sekali lagi, sumber kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah. Waktu kita diciptakan oleh Tuhan, ada harapan Tuhan. Karena Dia sumber kebenaran, ada harapan Tuhan untuk setiap kita boleh hidup dalam kebenaran itu. Untuk supaya kita bisa hidup dalam kebenaran itu, Tuhan memberikan setiap kita manual book Bapak Ibu. Manual book setiap kita diberikan. Waktu kita diciptakan, ada manual booknya. Kalau Bapak Ibu membeli kendaraan, beli motor, beli mobil, beli satu barang, pasti ada manual booknya. Supaya barang itu bisa digunakan maksimal. Barang itu bisa dipergunakan maksimal seperti yang diharapkan oleh penciptanya. Begitu juga kita. Kita diharapkan bisa hidup seperti yang menciptakan kita, yaitu hak Tuhan kita. Mari kita sama-sama boleh baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Di tengah-tengah zaman yang tidak pasti ini, di tengah-tengah masa pandemi ini, saya mau mengajak setiap kita, memotivasi setiap kita, renungkan firman. Lakukan firman. Renungkan firman siang dan malam. Penuhi hidupmu dengan firman. Dan saya percaya Bapak Ibu akan boleh mengalami Allah hadir dalam hidupmu. Mungkin kita bertanya bagaimana kita hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bagaimana caranya kita bisa hidup dengan segala perintah yang banyak itu. Dengan ketetapan Tuhan. Dengan tidak bercacat. Seperti
yang tercatat dalam Lukas 1 ayat 6. Saya diingatkan seperti ini Bapak Ibu. Saya gak pandai menjabarkan untuk Bapak Ibu. Tapi ada cerita yang saya diingatkan. Saya berharap itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Untuk juga boleh menjawab supaya kita bisa hidup dengan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Suatu hari ada beberapa orang di gudang jerami Bapak Ibu. Di gudang jerami mereka lagi membereskan jerami. Suatu kali waktu ada pemberesan jerami di gudang jerami ini, ada satu orang yang membawa jam saku. Jam sakunya jatuh Bapak Ibu. Jatuh. Terus waktu dia mau keluar dari gudang jerami itu dia lihat, wah jam saya hilang. Dia merasakan jam saya gak ada, jatuh. Dia bilang ke rekan-rekannya, saudara, jam saya, jam saku saya baru dikasih anak saya. Jam saku saya hilang. Jam saku saya jatuh di gudang ini. Semua orang bersimpati. Semua orang bersimpati Bapak Ibu. Orang ini bilang, jam ini satu-satunya yang berharga bagi saya. Saya gak punya barang lagi yang berharga, cuma jam ini. Orang di sekitarnya yang ada di gudang itu bilang, wah saya sih turut bersimpati ya. Mari kita sama-sama cari. Kita sama-sama bongkar jerami ini. Semua orang bersimpati. Semua orang bekerja keras. Mereka bongkar. Sudah sejam tidak ketemu Bapak Ibu. Sudah sejam gak ketemu. Di mana ya? Sambil cari, sambil mereka ngomong terus. Ada seorang anak masuk dalam gudang jerami itu. Dia melihat orang tuanya, bapak-bapaknya kesibukan mencari jam. Dia bilang begini, saya akan bantu Bapak untuk cari jamnya. Saya akan bantu. Tapi tolong Bapak Ibu semua keluar dari ruangan ini. Bapak Ibu keluar dari gudang ini. Semuanya keluar Bapak Ibu. Terus pintu itu ditutup. Anak itu bilang, Bapak Ibu saya harapkan menjauh dari gudang ini. Semua menjauh. Di dalam gudang itu cuman anak itu sendiri Bapak Ibu. Dia diam. Dia coba mendengarkan detak jamnya itu. Akhirnya dia bisa menemukan jam itu. Akhirnya dia bisa menemukan jam saku yang hilang itu, yang terjatuh itu. Ini berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Ini berbicara juga mengenai bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Yang pertama, kita harus menenangkan diri kita. Kita harus tenang Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan ketetapan firman Tuhan, kita harus tenang. Jangan disibukkan dengan masalah-masalah. Jangan disibukkan dengan bicara sana, bicara sini. Tapi kita harus tenang. Dan kita berfokus kepada Tuhan. Dengan ilustrasi ini, kita boleh belajar untuk kita bisa melakukan ketetapan firman Allah. Kita harus tenang. Kita gak berisik dengan kebutuhan kita, dengan keinginan kita. Bukan kita gak harus bekerja Bapak Ibu. Kita semua harus bekerja. Tapi jangan kita berisik dengan kemauan kita sendiri. Dengan keinginan sendiri. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Pertama kita tenang. Yang kedua kita fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan.
Dan Tuhan pasti akan menolong untuk kita bisa melakukan ketetapan dan firman Tuhan. Saya catat di slide ini, kehidupan atau kematian. Hidup ini satu pilihan. Di Ulangan 30 ayat 15 sampai 16 dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Saya mau Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah juga boleh memilih ini Bapak Ibu. Melalui Alkitab ini, melalui pembacaan firman ini, setiap kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saya sungguh percaya Bapak Ibu pasti memilih kehidupan. Kalau Bapak Ibu memilih kehidupan, kita pasti menetapkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan menurut jalan yang ditunjukkan untuk setiap kita. Slide berikutnya. Ini yang kedua. Bagaimana Allah bisa hadir? Bagaimana Allah bisa hadir dalam hidup kita? Yang kedua, Lukas 1 ayat 6. Lukas 1 ayat 6. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu garis bawahi kembali Lukas 1 ayat 8 ya, ayat 8 ya. Lukas 1 ayat 8. Di tengah ketidakmungkinan, di tengah penghakiman dari masyarakat sekitar, di tengah vonis dari orang-orang sekitar keluarga Zakaria, dia tetap melakukan apa Bapak Ibu? Dia tetap melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita, di tengah masalah kita, di tengah tekanan, di tengah penderitaan, tetap setia lakukan panggilanmu. Yang kedua, untuk kita bisa menerima mujizat Tuhan, untuk kita bisa menerima Yesus hadir dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, tetap setia lakukan panggilanmu. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, panggilan saya apa? Saya dipanggil untuk apa? Saya dipanggil untuk melakukan apa? Identitas saya siapa? Saya gak bisa apa-apa. Saya ibu rumah tangga. Saya pensiunan. Saya hanya di rumah saja. Saya udah gak bekerja. Saya udah gak punya usaha mungkin. Saya mau bacakan Matius 5 ayat 13 sampai 15. Ini identitas Bapak Ibu. Ini identitas saya dan setiap rekan-rekan yang ada di tempat ini. Matius 5 ayat 13 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Garis bawahi Bapak Ibu. Identitas kita, panggilan kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Identitas kita adalah garam. Saya ambil 2 poin saja. Apa sih fungsi garam? Fungsi garam adalah mencegah pembusukan, Bapak Ibu. Garam dipakai untuk mengawetkan. Garam dipakai untuk mencegah terjadi pembusukan. Setiap kita adalah garam dunia. Di tengah pandemi ini, banyak orang mementingkan diri sendiri. Banyak orang mencari keuntungan. Di tengah kesusahan orang lain, mereka mencari keuntungan. Di tengah penderitaan, bahkan di tengah-tengah kematian orang lain, mereka masih mencari keuntungan. Fungsi kita sebagai garam, kita mencegah pembusukan itu terjadi. Di mana ada kita, di situ kita boleh berbagi. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup juga untuk berbagi kepada yang lain. Kita hidup untuk berbagi hidup kepada yang lain. Yang lain boleh sama-sama diberkati. Yang lain juga boleh menerima kasih Tuhan. Yang kedua, garam dunia. Garam fungsinya memberi rasa, Bapak Ibu. Garam dipakai sebagai bumbu masakan untuk menyedapkan masakan. Dengan adanya orang yang lemah, boleh dikuatkan dengan keberadaan kita. Saya mau sekali lagi tegaskan kepada jemaat senior yang khususnya ada di GB Tanjung Duren, engkau adalah garam dunia. Sekalipun engkau ada di rumah-rumah, identitasmu adalah garam dunia. Bapak Ibu bisa memberikan rasa kepada orang lain, memberikan rasa kepada lingkungan yang ada. Bapak Ibu boleh memperhatikan orang lain, Bapak Ibu boleh berbagi kepada orang lain, saling memperhatikan, saling berdoa, boleh berbagi. Mungkin Bapak Ibu diberkati Tuhan dalam keuangan. Mari ini saatnya berbagi, Bapak Ibu. Ini saatnya berbagi. Perhatikan orang lain mungkin dengan makanan, mungkin dengan uangmu, mungkin dengan perhatian, mungkin dengan doa. Sekali lagi, engkau adalah garam. Yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, ini slide yang terakhir Bapak Ibu. Tadi kita adalah garam. Yang kedua, kita adalah terang. Menerangi kegelapan. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sekali lagi, fungsi kita sebagai terang, kita adalah terang, menerangi kegelapan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, banyak orang sedang ketakutan, Bapak Ibu. Banyak orang sedang khawatir akan hidupnya, akan masa depannya, akan keluarganya. Mereka takut, mereka khawatir. Takut dan khawatir kena COVID-19. Mereka juga takut, Bapak Ibu. Saya mau menghimbau, bahkan kalau boleh, menginstruksikan setiap jemaat di senior. Fungsimu sebagai terang, boleh menerangi kegelapan. Di tengah lingkunganmu yang gelap, yang sedang ketakutan, yang sedang kekhawatiran, bagikan keterangan
terang itu. Bagikan kepastian itu. Di tengah-tengah ketidakpastian, bagikan kepastian keselamatan. Bagikan kepastian berkat Tuhan. Penyembuhan datangnya daripada Tuhan. Berkat datangnya daripada Tuhan. Dan juga saya ingatkan sekali lagi. Untuk jemaat khususnya ada senior. Hati-hati dengan WA Bapak Ibu. Jangan langsung forward, ada berita apa, Bapak Ibu forward. Langsung dikirim. Bapak Ibu tidak tahu kebenarannya. Bapak Ibu juga tidak tahu kepastiannya. Bapak Ibu pikir satu hal. Dengan kita kirim itu, kita membagikan terang atau kita sedang membagikan kegelapan Bapak Ibu. Fungsi setiap kita adalah terang. Artinya, di mana kita ada, waktu kita berkata-kata, waktu kita melakukan tindakan, harusnya kita sedang berbagi terang. Sekali lagi, di mana kita berada, kita adalah garam dan kita adalah terang. Saya rasa itu saja yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh maju terus di dalam Tuhan. Saya undang boleh worship leader, singer. Terus buka hati Bapak Ibu. Kita belum selesai. Kita akan selesaikan ibadah The Senior ini. Dan Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama boleh buka hati kita. Buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya walau ku telah melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku.
firman kami Tuhan hari ini. Boleh kalimat ini menjadi rema dalam hati kami. Ku tetap percaya. Saya mau undang Bapak Ibu yang ada di rumah. Jika Bapak Ibu sependapat dengan saya, ku tetap percaya apapun yang terjadi. Bapak Ibu boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ku tetap percaya walau badai menerpa kami. Ku tetap percaya. Ku tetap menyembah-Mu. Ku tetap melayani-Mu. Ku tetap setia melakukan panggilan yang Kau sudah tetapkan dalam hidup kami. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di setiap rumah yang ada, yang mengatakan dalam hatinya, bahkan dalam perkataannya, ku tetap percaya. Ini menjadi kekuatan untuk setiap kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Apapun yang terjadi, walau badai menerpa kami, ku tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang hidup. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang tetap berkarya. 2000 tahun yang lalu Engkau berkarya. Hari ini Kau sedang berkarya dalam hidup sidang jemaat-Mu. Kau sedang berkarya dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup hamba-hamba-Mu di tempat ini. Aku sungguh berdoa setiap kami boleh menikmati karya Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, Engkau berkarya. Hamba berdoa setiap yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan kekuatan baru, diberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang sakit karena COVID-19 disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, darah Yesus mengalir dalam hidupmu, menyembuhkanmu dalam nama Yesus. Dan Tuhan taruh satu kata, satu kalimat dalam hati saya. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Aku berdoa, semuanya baik. Semuanya baik untuk sidang jemaat-Mu. Semuanya baik untuk gereja ini. Semuanya baik untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Semuanya baik untuk keluarga demi keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah The Senior ini. Sebelum kami akhiri ibadah The Senior ini, izinkan kami boleh angkat satu pujian sebelum kami menerima doa berkat. Ku yakin dan percaya sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam
untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami nikmati, yang kami dengar. Bukan hanya kami dengar, biarlah kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dan nama Tuhan kembali boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah senior hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami boleh diberkati Tuhan. Setiap kami dipenuhi dengan anugerah dan kemuliaan Allah. Setiap kami yang hadir juga di tempat ini menikmati berkat yang sama dengan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Ini waktunya kami angkat tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masuk-Mu, diberkatilah jerih lelah-Mu. Apa yang Kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidup-Mu, dan penggenapan janji-janji Allah tergenapi atas hidup-Mu, atas keluarga-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di akhir bulan Agustus.